Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Arif di sini. Kembali lagi di Temuin Channel. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan sedikit berbagi bagaimana cara mengantisipasi khususnya file Excel ya teman-teman, agar file Excel kita atau mengantisipasi ketika file Excel kita mengalami korup teman-teman ya. Jadi karena banyak sekali yang komen pada video yang saya upload sebelumnya tentang cara memperbaiki file Excel yang korup. Karena itu saya membuat video kali ini agar bisa berbagi pada teman-teman semuanya nih ya, bagaimana cara mengantisipasi jika terjadi file Excel seperti itu ya teman-teman. Untuk di komunitas sendiri ataupun di Google saya cari sebab-sebab kenapa file Excel itu korup teman-teman. Tidak ada bahasan khusus, entah saya yang tidak menemukannya atau memang tidak ada ya teman-teman. Jadi saya tidak menemukan pembahasan khusus teman-teman. Termasuk di Microsoftnya pun, entah karena saya mencarinya dengan versi Indonesia jadi tidak ada, ataupun seperti apa saya kurang paham ya teman-teman. Tapi ada salah satu pembahasan teman-teman tentang Microsoft Excel ini, ada di salah satu web Kaskus ya teman-teman. Di situ ada diskusi tentang file Excel korup teman-teman ya. Saya akan bacakan teman-teman. Sebenarnya ini pun saya belum tahu pasti dia merujuknya kemana, materinya kemana seperti itu ya. Sehingga dia menyebutkan ada 5 penyebab kenapa sih file Excel ini bisa terjadi korup. Tapi ini bisa jadi bahan rujukan teman-teman dan warning khususnya agar mewaspadai atau mengantisipasi agar teman-teman ataupun file Excel yang teman-teman miliki tidak terjadi korup, ataupun ketika terjadi korup teman-teman bisa mengantisipasinya dengan cara membackupnya teman-teman. Seperti itu ya. Saya bacakan di sini teman-teman. Ya, ini case-nya adalah ini. Saya bacakan ya. Awalnya file Excel tanpa sengaja ke-delete. Terus aneh pakai aplikasi buat balikin file yang ke-delete dan ketemu lagi. Sayangnya pas dibuka filenya jadi korup. Hampir beberapa case termasuk saya mengalami baru-baru kemarin teman-teman. Harddisk satu harddisk ya, itu terformat karena memang salah memilih ketika mau memformat, merubah dari GPT ke MBR ya teman-teman. Saya salah format. Alhasil file yang ada di dalamnya itu terhapus semuanya dan saya coba kembalikan dengan aplikasi pihak ketiga. Bisa kembali teman-teman, tapi hampir kalau boleh dibilang 95% datanya rusak, walaupun size file tersebut tetap normal seperti yang aslinya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi sebagian besar teman-teman, walaupun filenya kita bisa kembalikan dengan aplikasi pihak ketiga, entah terdelete ataupun terformat, hampir 95% yang saya alami teman-teman, filenya menjadi korup. Kecuali file dengan format .txt ya, itu masih bisa kita buka, entah itu Word, entah itu Excel ataupun gambar. Kalau untuk file musik bisa kembali tapi random jadinya, judulnya apa tapi isinya apa, seperti itu teman-teman ya. Jadi nomor satunya adalah yang saya alami, kenapa file Excel yang saya punya itu korup teman-teman, salah satunya terdelete ataupun terformat ya. Itu walaupun filenya bisa dikembalikan, tetapi dalam case ini pun filenya menjadi korup. Dan ini kita butuh aplikasi berbayar
jika ingin memang mengembalikan filenya secara normal lagi teman-teman ya, dengan catatan size-nya tetap sesuai dengan yang asli. Jika 4 mega ya kembali 4 mega, namun ketika filenya berubah bisa jadi benar-benar filenya itu korup teman-teman ya. Ini ya case-nya. Kemudian ada yang menjawab seperti ini teman-teman, seperti ini ya, saya bacakan. Nampaknya file kamu sudah ya tidak bisa diselamatkan ya, RIP di sini tidak bisa di restore kecuali Excel kamu masih simpan backupnya ya. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih file yang kita sedang kerjakan kemudian membackup secara otomatis ya, agar ketika file masternya kita rusak, korup, itu ada file backup yang masih bisa kita gunakan untuk pekerjaan kita teman-teman. Kemudian saya lanjutkan di sini. Lain kali coba perhatikan 5 penyebab rusaknya file Excel. Yang pertama, komputer dimatikan secara mendadak ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jika teman-teman menggunakan ataupun bekerja di laptop sekarang di LED dengan power itu berdekatan teman-teman. Mungkin teman-teman ingin menekan delete tanpa sengaja tertekan power, itu bisa menjadi salah satu sebab kenapa file Excel-nya korup teman-teman. Terlebih teman-teman belum menyimpan file yang sedang dikerjakan seperti itu. Ataupun ketika teman-teman bekerja itu ya, itu baterai laptopnya sudah mulai drop, jadi harus kita colok terus ke listrik dan tiba-tiba listriknya padam, ada pemadaman. Itu bisa jadi salah satu penyebab ya kalau di sini file kita korup teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas ini infeksi virus ya, karena di Windows sendiri masih ya, kita harus tetap update. Kalau teman-teman pakai Windows 10 ya, itu bisa jadi salah satu penyebabnya teman-teman. Yang jelas infeksi virus, jadi hati-hati sekali bagi teman-teman yang masih menggunakan Windows di bawah Windows 10. Benar-benar cari proteksi antivirus yang memang baik seperti itu teman-teman ya. Yang ketiga, ini jelas masih banyak laptop ataupun PC SSD ini mulai sekarang baru boomingnya teman-teman ya. Jelas jika harddisk yang biasa sebelum SSD ini kita memakai piringan seperti itu ya, kita muter piringan disknya, itu hampir saya pun mengalami banyak teman-teman yang bawakan laptopnya itu harddisknya sudah bad sector, hampir kesehatannya sudah di bawah 50%. Itu pengaruh sekali terhadap file-file yang ada di dalamnya teman-teman. Barangkali file Excel yang teman-teman miliki itu ada atau berada di dalam lokasi yang bad sector itu, jadi ini pengaruh sekali ya itu. Tapi bagaimana cara kita mengetahui di lokasi itu bad sector? Saya sendiri belum tahu caranya teman-teman, karena kalau aplikasi pihak ketiga sendiri itu hanya memunculkan kesehatannya, performanya masih berapa persen, kesehatannya berapa persen, itu sih yang saya tahu ya. Jadi kemungkinan besar kalau masih teman-teman memakai harddisk yang memakai piringan disk memutar itu ya, kemungkinan kalau teman-teman pemakaiannya, intinya apapun yang kita miliki, cara kita menggunakannya itu berpengaruh sekali terhadap kerusakan hardware dalam perangkat kita ya teman-teman ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Microsoft Excel dimatikan secara mendadak. Nah, teman-teman mau close yang mana ternyata tertutup secara mendadak gitu ya, masih dibuka entah force close sendiri ataupun masalahnya, itu yang disebutkan ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, ukuran Excel ini terlalu besar, karena Excel sendiri tidak dibuat untuk menampung data-data yang besar. Jadi lebih ke logika kita, bagaimana jika datanya daily ataupun yang lainnya, kita bisa mensiasati dengan cara-cara yang lain seperti itu teman-teman. Itu sih yang disebutkan di bahasan di Kaskus yang saya dapatkan ini di Kaskus ya teman-teman, Kaskus Mania 5 itu barangkali bisa menjadikan rujukan untuk teman-teman bisa lebih mengantisipasi agar file Excel korupnya bisa teratasi, kita ada backup ya. Setelah ini saya akan menunjukkan caranya bagaimana sih agar file Excelnya bisa membackup filenya secara otomatis teman-teman.
ya minimal bisa membantu kita ketika file Excelnya korup seperti itu ya. Jadi langsung saja saya akan memberikan cara bagaimana agar Excelnya membackup secara otomatis. Langsung saja, ini dia tutorialnya teman-teman. Baik ya teman-teman, kita langsung saja. Saya di sini sudah ada file Excel teman-teman yang sudah saya siapkan ini ya. Bagaimana caranya agar kita bisa men-setting backup otomatis di file Excel ini, seperti itu ya. Baik, langsung saja. Ini caranya sangat gampang sih teman-teman ya. Kita ke file sini, pojok kiri atas, kita file, kemudian kita save as di sini ya. Akan muncul pop-up save as seperti ini ya, dialog box seperti ini. Sebelah kanan bawah di samping save teman-teman, di sini ada tools, kita klik anak panahnya, kemudian kita pilih general option ya. Di sini general option kita klik. Nah, ini nggak usah diisi ya, kalau teman-teman mau isi silahkan. Ini password untuk membuka atau bawahnya password untuk memodify atau mengedit ya, ataupun di sini centang read only, terserah teman-teman. Tapi yang jelas teman-teman di sini memilih yang always create backup di sini ya teman-temannya. Ini diklik kemudian di oke teman-teman, seperti itu ya. Kemudian di save, ini tinggal di yes saja, di replace, seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman di sini sudah ada yang diedit, kita save lagi. Kita lihat ya teman-teman ya, di tempat folder penyimpanannya di sini. Nah, di sini ada sebelah sini paling atas teman-teman, backup of reminder HUT ya .xlk, seperti itu ya. Ini sekarang yang file masternya kita tutup. Ini berada yang masternya sedang korup ya. Kita buka yang ini teman-teman. Nah, di sini ada peringatan ya, di sini corrupted ya. Ini don't care saja teman-teman, tinggal bisa yes. Ini filenya akan terbuka teman-teman, enable editing. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ini akan saya save lagi teman-teman. Ini saya save. Lihat teman-teman di sini. Tadinya 1 ya di sini ya, backup of reminder HUT, di sini ada backup. Jadi backup ini akan terus ya dibuat ketika teman-teman menekan tombol save ataupun Ctrl S, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti ketika terakhir pengerjaan teman-teman bisa pilih untuk jamnya di sini yang terbaru yang mana, dan file-file yang sebelumnya bisa teman-teman hapus ya. Ataupun nanti ini saya tutup teman-teman, saya buka file masternya di sini. Kita lihat ya. Coba saya masukkan lagi, kemudian saya save. Nah, akan kembali ke sini teman-teman ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman membuka ya file di sini masternya, teman-teman edit, akan kembali ke file backup yang pertama, tentunya yang turunan yang master ini. Tetapi ketika nanti file masternya ini korup, teman-teman membuka yang ini ya teman-teman ya, membuka yang ini akan terbuat backup-nya lagi, seperti itu maksud saya ya, yang di awal itu. Ketika yang ininya file backup yang pertamanya korup kembali, teman-teman buka ini dan save, akan ada backup lagi turunan dari backup yang kedua ini teman-teman, maksudnya seperti itu ya. Oke, kemudian saya buka lagi yang backup pertama ini teman-teman ya. Bang, bagaimana menghilangkan pop-up dialog seperti ini ya? Ini ketika teman-teman sudah save, teman-teman di sini bisa save as teman-teman ya. Di sini save as, nanti ininya dikembalikan lagi dengan format yang XLSX atau XLS ya, teman-teman bisa tentukan lagi. Kemudian di sini di general optionnya pun karena di sini sudah ada teman-teman ya, jadi kita tidak perlu edit-edit lagi karena sudah terchecklist. Ini kita cancel, teman-teman silakan masukkan namanya apa, kemudian save. Seperti itu ya. Itu yang pertama teman-teman yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi jika terjadi file korup seperti itu ya. Jadi jangan lupa tadi checklist untuk backup filenya teman-teman ya. Caranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua teman-teman bisa ke file, kemudian ke option, kemudian
kita pilih ke save di sini, di Excel optionnya kita pilih save. Ya teman-teman, sini tentunya harus checklist yang dua ini ya, auto recovery ya, barangkali nanti listriknya padam dan yang lainnya, ataupun ketika teman-teman keluar tidak sengaja ataupun laptopnya dalam masalah belum meng-save-nya, itu filenya ada di file lokasi untuk recovery otomatis teman-teman ya. Nanti bisa dicari di sini. Makanya teman-teman harus menceklis dua ini ya. Dan teman-teman nanti jika memang belum tersimpan ataupun mati otomatis ataupun yang lain ataupun korup, teman-teman bisa cek di sini di folder yang ada di sini. Cukup teman-teman copy di sini, kemudian teman-teman buka Windows Explorer baru, kemudian teman-teman tempelkan di sini, paste, kemudian enter. Di sini ya teman-teman bisa mencari nanti file auto recovery-nya yang mana, silahkan dibuka masing-masing seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dua cara mengantisipasi bagaimana mengantisipasi ketika file kita korup teman-teman. Dari yang backup tadi, yang pertama ya backup ya, ke teman-teman klik di sini ya yang backup, kemudian teman-teman bisa ke pengaturan, kemudian ke save-nya, teman-teman checklist dua hal ini ya teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, cara mengantisipasi bagaimana agar ketika file kita korup kita ada backup, ataupun Excel otomatis merecover ketika kita belum save, laptopnya atau PC-nya mati karena rusak atau mendadak listriknya padam. Itu ya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman ketika memang file Excel-nya kok kemarin saya bisa buka sekarang tidak bisa. Karena kita tidak tahu ya teman-teman, kita hanya bisa mengantisipasi. Saran dari saya adalah ketika teman-teman kerja, pintarlah membackup filenya, karena kita tidak tahu sistem, terlebih lagi ini buatan manusia pasti ada kekurangannya ya teman-teman. Jadi jangan lupa membackup file yang sedang teman-teman kerjakan, seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Untuk teman-teman yang sudah bertanya kepada saya di temuin channel ini yang belum bisa terjawab ataupun belum bisa saya bantu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan saya ya teman-teman ya. Karena memang aplikasi pihak ketiga saya pun saya masih mencoba yang trial teman-teman, karena masih try and error. Tetapi dalam salah satu aplikasi pihak ketiga ini saya menggunakan kernel itu, ketika ada file korup ini sudah tampil sebenarnya teman-teman ketika sudah sedang menyeken ya seperti itu. Tetapi ketika saya coba save, karena aplikasinya ini trial bukan berbayar, jadi tidak bisa di save teman-teman. Jadi syaratnya itu ya tadi, size-nya masih size yang normal teman-teman. Dan teman-teman jika memang punya rezeki lebih, bisa mungkin mencoba aplikasi berbayar ini, ada kernel, ada Stellar seperti itu ya. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi berbayar seperti itu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi bagi teman-teman yang belum bisa saya bantu yang file Excel-nya korup karena memang keterbatasan saya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi salah satu cara mengantisipasi ketika file Excel-nya korup. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Temuin Channel. Dan tidak bosan saya ingatkan, jika belum bisa bermanfaat, jangan merugikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.